Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fatimah, NIM A310210006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah proyek warga negara yang saya buat dengan judul Dampak Pembelajaran Daring terhadap Guru dan Orang Tua Siswa dalam Dunia Pendidikan. Langkah yang pertama yaitu melakukan kegiatan observasi di lingkungan sekitar. Langkah yang kedua yaitu mencari permasalahan. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Langkah yang keempat yaitu menentukan topik. Langkah kelima yaitu mencari sumber referensi yang sesuai dengan topik yang saya pilih. Langkah keenam yaitu membuat atau menentukan produk. Kemudian saya akan menjelaskan lagi secara detail mengenai keenam langkah yang sudah saya buat. Langkah pertama yaitu melakukan kegiatan observasi di lingkungan sekitar. Pada kegiatan observasi ini, saya mencari permasalahan yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan setelah adanya COVID-19. Kemudian langkah kedua yaitu mencari permasalahan. Setelah melakukan observasi, saya mencari permasalahan dalam dunia pendidikan. Saya mencari dampak guru, siswa, dan orang tua setelah adanya COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar secara daring atau jarak jauh. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan. Dari banyaknya permasalahan, saya mendapatkan 5 permasalahan, yaitu yang pertama, pencemaran udara di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dampak pembelajaran daring pada guru dan orang tua siswa dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi di tengah pandemi. Yang keempat, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kelima, kurangnya keefektifan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Selanjutnya, langkah keempat. Pada tahap ini, saya menemukan topik yang tepat yang sudah saya tentukan dari banyaknya informasi dan kelima permasalahan yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Topik tersebut adalah dampak pandemi dalam dunia pendidikan. Topik ini juga saya relevansikan antara prodi saya Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Pancasila yang saya tempuh saat ini. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, mencari sumber referensi atau sumber pustaka. Pada tahap ini, saya mencari sumber referensi yang relevan yang berkaitan dengan topik dampak pembelajaran daring pada masa pandemi, yang nantinya akan saya buat sebuah produk berupa artikel yang sesuai dengan sumber yang ada, mulai dari sumber buku, koran, media cetak, online, artikel, dan jurnal. Selanjutnya langkah keenam atau langkah terakhir, yaitu membuat atau menentukan produk. Pada tahap terakhir ini, saya membuat produk artikel yang di dalamnya berisi ide atau gagasan serta sumber-sumber yang relevan yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber buku yang telah saya dapatkan. Yang pertama, nama penulis Jannah Fauziah Raudatul, tahun terbit 2020, judul buku Dampak Pandemi Corona Terhadap Pendidikan di Indonesia. Kota penerbit Bandung, nama penerbit Royan Press. Yang kedua, nama penulis Ismiati Baih dan kawan-kawan, tahun terbit 2020, judul buku Adaptasi dan Transformasi Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Kota penerbit Tasikmalaya, nama penerbit Edu Publisher. Berikut daftar pustaka dari artikel jurnal yang sudah saya dapatkan dari sumber internet. Nama penulis Aji Rizkon Halal Syah, tahun terbit jurnal 2020, judul jurnal Dampak COVID-19 pada Pendidikan di Indonesia, Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, volume 7, nomor 5, halaman 395 sampai 407. Berikut adalah sumber daftar pustaka dari media online yang saya dapatkan dari internet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.